Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan akhwat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita dapat memiliki waktu, kesehatan, kesempatan untuk berhadir di majlis yang mulia ini, terutama melaksanakan hal-hal yang diwajibkan kepada kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, betapa banyaknya orang yang di malam hari tidurnya nyenyak, namun ketika bangun subuh itu sangat berat. Ini perjuangan. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang salat subuh dalam berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu nikmat yang lebih besar dari segala hal adalah ketika hidayah itu membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang enggak bisa dinilai. Kadang-kadang ada orang yang sakit berat sekalipun tapi beribadah itu ringan ini. Tapi ada orang yang sudah menjadi sebuah hal-hal yang disebarkan, pemanya kan, berjalan kaki pagi hari itu kalau untuk olahraga 5 kilo, 10 kilo tidak masalah. Tapi jarak rumah zaman saji cuman 50 meter, barek langkah itu. Apalagi goes ya 30 kilo kalau tiba menuju ke Mansaji menengah kajian di salat berjamaah itu barek. Kenapa kok bisa orang melakukan keberatan-keberatan yang kadang-kadang manfaatnya tidak ada? Ana ada di situ. Karena di situ dapat ana disukai di hawa nafsunya. Nah, kalau ditambah itu lolai setan yang hambui lo seketek setan. Jadi makanya kue semangatnya ke situ. Tapi kalau nang kaelo jalan nang ke Sarugo itu kan baduri gitu orang kan, baduri. Banyak halangannya tuh. Ya kan? Banyak halangan. Tapi kalau ke Karajo ndak bisa terlambat. Takut dimarahi oleh atasan. Tapi ketika sholat itu enggak masalah. Hal-hal seperti inilah yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat untuk taat kepada Allah, itu ini lebih dari segala nikmat. Ya. Ini perlu disyukuri. Kenapa? Karena nanti bayang di awak segala moko yang nikmat ko adalah bentuk harato rezeki, ya, tapi jarang nampak nikmat yang betapa besar desaran nikmat itu adalah nikmat ketika Allah beri hidayah kita mau menjadi orang-orang yang, maka disyukurilah. Nah, kalau nikmat kau disyukuri tarui, nyoba tambah lo nikmat itu. Dia lacok ke masjid, nyasuko salat berjamaah mendengar nasihat-nasihat agama, hanya tarik menarik kebaikan itu. Itu perlu dosa. Nah, kau jam pernah membuka peluang untuk hal-hal yang buruk,
dengan alasan sakaliko. Ndak ba. Salat wala banyak, infak wala banyak, sakaliko ndak ba. Nyana sakaliko. Nah, itu biasanya bentuk itu. Taib. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dibimbing Allah untuk istiqamah di atas sunnahnya, punya semangat selalu untuk belajar, mempelajari sunnah beliau, karena memang setelah nikmat Islam disebutkan para ulama adalah nikmat di atas sunnah. Ya, makanya ulama kita menyebutkan al-hidayah hidayatan. Hidayah itu ada dua. Hidayah masuk ke dalam Islam, hidayah fil Islam. Hidayah dalam Islam itu. Kenapa Ustaz? Ya. Kalau lama masuk ke Islam, ada hidayah yang perlu butuh lagi, yaitu hidayah kepada sunnah. Karena banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam tapi jauh dari sunnah. Kalimat sunnah di sini bukan berarti yang berlawan dengan kata kalimat wajib. Sunnah ini lawannya maksudnya adalah metode beragama atau disebut dengan lawan daripada bid'ah. Ya. Nah, bid'ah kok munculnya sumbernya dari syubhat. Semua bid'ah muncul dari syubhat. Nah, jadi pembahasan awak itu sebetulnya kok sampai ke sebagai syubhat. Awak butuh hidayah ke dalam Islam. Alhamdulillah awak muslim. Di dalam Islam kok banyak kelompok-kelompok yang memang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW akan lahir. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Akan terpecah belah umatku ini ke 73 golongan, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, Rasulullah menyebutkan, fa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Sungguh siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perbedaan perselisihan yang begitu banyak. Sudah digambarkan itu. Apa maksud Rasulullah SAW menggambarkan hal itu? Agar kita ketika mendapati kondisi itu, ikuti solusi yang memang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada syubhat, kalau mulai orang waspada syubhat, kecilnya. Kalau memang orang-orang salafi itu manhajnya banah, bawa ke pecah belahnya. Tang itu. Bukan al-haq itu mempersatukan. Sama aja juga kata-kata orang-orang dan di luar Islam atau orang-orang nan ndak suka ka sunnah. Kalau Islam itu betul, Al-Quran itu betul, kenapa umatnya berpecah belah? Kita bayang bahayanya syubhat itu. Kenapa spesial umat Islam? Bukankah Al-Quran itu Al-Quran yang benar? Nan bermasalah itu bukan Al-Quran, nan bermasalah itu bukan manhajus salaf, yang bermasalah orang yang menisbahkan diri ke dalam Islam engkau. Orang yang menisbahkan diri ke dalam manhajus salaf, ini tidak mendalami ajaran Islam itu, tidak mengamalkan Islam itu. Begitu pula orang menisbahkan diri ke manhajus salaf tadi. Yang salah tidak konsep, yang salah melaksanakan konsep itu. Nah, jadi yang merusak agama dari dulu sampai kini syubhat. Baik agama Yahudi maupun agama Nasrani sampai ke dalam Islam, yang merusak itu apa? Syubhat. Gimana hadis Abu Abdullah Bashir bin Nu'man bin Bashir, katakan oleh Rasulullah SAW, al-halalu bayyinun, masalah-masalah yang halal itu jelas, wal haram bayyinun, dan haram pun jelas, wa bainahuma umur mustabihat, di antara keduanya ada perkara-perkara yang mustabihat. Apa ini maksud mustabihat kok? Mirip tapi tidak sama. Syabah. Di KCM bini awak, tidak bini awak dah. Baitunya. Meragukan. Meragukan.
meragukan, membimbangkan. Ketika ada syubhat, timbul penyakit ar-raibu dalam hati awak. Bimbang awak, ragu awak. Gitu. Tidak bisa memastikan. Kalau dikeciannya salah, ada lo sisi bananya. Dikecian bana, ada lo sisi salah. Aku? Kok hak atau batil? Aikona syubhat ko. Makanya kata Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ajaul Kafi liman salan dawa syafi atau ada wa dawa menyebutkan penyakit kita ini dua, syubhat wa syahawat. Maka kalau menyebutkan fitnah tu syubhat tudra'u bil ilm bil yakin. Fitnah syubhat itu bisa diubek dengan datangnya keyakinan. Yakin awak tentang suatu, oh kau salah, kau batu kau. Itu bil ilm. Fitnah syahwat kata beliau, jo sabar, manahan diri, nanda halal, nanda apa, ditahan diri, jangan diawai, jangan dikakok, menahan diri. Lalu beliau menyebutkan dalil dari ayat Al-Quran, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kenapa di dalam surat Wal Asri itu disuruh awak saling berwasiat dengan keyakinan dan berwasiat dengan kesabaran? Karena dengan keyakinan jaleh nan samar-samar tu ndak ragu lagi doh naikon nan paralu. Itulah fungsi ilmu. Itu fungsi ilmu. Makanya rusaknya agama dari dulu, rusaknya agama Yahudi, agama Nasrani, baik itu pula agama-agama Islam kok dirusak oleh pemeluk-pemeluknya, datang dari syubhat. Baik itu seluruh aliran yang ada dalam Islam, mulai muncul aliran Khawarij, ditimpal oleh Murji'ah, datang pula Qadariyah, ditimpal oleh Jabariyah, datang pula Al-Jahmiyah, dan seterusnya. Syiah Rafidah. Semuanya sumbernya apa? Syubhat. Datang syubhat ke lidha'fil ilmi, kurangnya ilmu. Nah, itu syubhat itu. Nah, banyak meramu syubhat itu. Nah, adalah caranya meramu syubhat itu. Bah, kok bisa lahir syubhat itu? Lahir syubhat memang kalau ada memang iradah, memang yang tuju bana untuk merusak. Ada karena memang tersalahnya tidak menyadari, hanya kurang ilmu. Lahir syubhat kok baca caranya nyo ambil sakarek nan batua, nyo ambil lo sakarek nan batil, atau meninggalkan sakarek, istilahnya sakarek tidak diambil sempurna doh. Contoh umpamanya kan nan mudah sih. Orang-orang seluruh ahlul kalam sebab mereka mengingkari sifat Allah berhujah dengan Al-Quran. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, berhujahnya itu. Ayat Al-Quran hujahnya. Tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Kalau awak kecian Allah itu punya sifat kecilnya, lamanya rupakan Allah, lawa aja makhluk itu. Rupakan Allah aja manusia kecilnya. Tentulah iyalah tuh. Masuk kaji itu. Kalau tidak berilmu, padahal cuma ambil ayat sepotong tu. Jalan juga ayat tu. Wa Samiul Basir. Allah tu maha mendengar lagi maha. Lah, kalau Allah mendengar melihat, makhluk juga mendengar melihat. Kenapa nya kecian di Allah dirinya melihat, mendengar melihat? Berarti yang dimaksud laisa kamitslihi syai', bukan Allah tu tidak punya sifat, tapi sifat Allah tidak seperti sifat. Nah, bisa menjawab baik itu wajah ilmu. Maka seluruh konsep ahlul bid'ah nyo pakai syubhat. Karena kalau salah 100% tidak ada orang niu doh. Kok batu 100% tentu banyak orang kan niu. Tidak ada tanggapan doh. Nyo masalahnya sakarek balui sekali ulah. Gitu. Jangan pegang itu ulah tuh. Malah ulah ada apa kok? Dia caliannya yang balui. Kebalui apa aja nya? Ya kan? Di calian bagiannya yang balui kawa. Atau teman lo. Lah, kok balui ke ikunya untuk ulah? Gitu ah. Kan ragu atuh ah.
Ba cara menyikapinya Ustaz adalah dua langkah. Ba pertama. Yang pertama, kalau awak tidak punya ilmu, kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi itu, "Pamanittaqas syubhat faqad istabra'a lidini wa irdihi." Orang yang menjauhi syubhat, sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang mencuba-cuba mendakik ke syubhat, jatuh ke nan haram. Kok langsung. Padahal hukum syubhat itu kan tak haram dah. Tak halalnya ragu mah antara halal johah. Tapi kenapa kok langsung dihukum dari Rasulullah SAW namanya coba syubhat langsung jatuh kena haram itu. Dibuat contohnya dari Rasulullah SAW setelah itu. Karra'i yar'a haulal hima. Sebagaimana orang mengembalakan kambingnya atau kabaunya atau sapinya di bateh-bateh tanaman orang lain. Yusiku irtafihi. Boleh jadi kalau lama mengalon jawi kambing di bateh tanaman kawan, kacangnya, jaguangnya, kira-kira itu. Maka dipastikan akan mengganggu memakan tanaman orang lain itu. Nyolah di bate-bate itu mah. Tapi kok lah dielo talinya aja sampainya itu dia dipastikan dijauhi. Kambing waktu di tanam orang. Walaupun juta nawa, tapi kalau di bate-bate kok lama dake-dake. Makanya kalau dalam Al-Quran disebut wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan dake langkah-langkah setan. Karena langkahnya tuh sakit sakit. Dari dulu setan itu cara menyesatkan orang baik itu salangkah. Makanya dicontohkan oleh ulama tentang kisah Barsisah. Orang alim gadangnya beriman. Ada salah seorang jemaah kabarangke ke haji. Nya punya saudara perempuan. Dititipkanlah kah saya Barsisah kok, karena nya orang alim. Ada rumahnya beda. Lebaran ke keluarganya haji, saya Barsisah kok, kabar di sini tuh kini tuh, ini surang saya. Tahu kabar anda dicalik-calik keluarganya menitipkan kawak mah, ya kan? Nam pertama ketok pintu dah, lay sehat saya lay. Hari ke hari tu alay diantar makanan kok abi makanannya gini itu. Diketok pintu tu dijual makanan. Besok-besok minta dibuka pintu baca cerita kalau petang baca cerita batanya kabar saya. Kini ndak lay batang balo cerita celai. Ada yang bocor di rumah ada air lay rancak. Bansu-ansu itu seketek sehingga diceritakan dalam kisah itu sampainya menghamili perempuan yang dititipkan itu. Ketika lah hamil tentu takwi terbongkar aibnya. Akhirnya apa? Nyebunuh perusi itu. Nah, coba bayangkan. Dari maksiat ke maksiat begitu. Maka memang ditutui celah-celah kecil setan itu ditutui. Itu syubhat. Sehingga karena hadis tadi menyebutkan dan caronan pertama mungkin syubhat itu jangan didekati tampe-tampeknya. Baik bukunya, baik ceramahnya, baik akun-akunnya, website-websitenya, jangan didakai. Sebagian ulama salaf saja malah ketika ahlul bidah membacakan ayat Al-Quran, tidak mau nyerah. Al-Quran dibacaan tu mah. Masalahnya Al-Quran yang dimaksud bukannya menolak mendengar Al-Quran. Tapi kalau orang kau membaca Al-Quran, dainya maksudnya berbeda nanti kok. Tergantung syubhat tu di hati, susah mengeluarnya. Lebih susah di mengeluarkan rambut ditapuang berkecil orang. Susah, sulit, berbekas. Betapa banyaknya ikhwan-ikhwan awak, akhwat-akhwat nan lah mengaji sunnah kecilnya terfitnah dengan syubhat-syubhat. Luar biasa. Ya. Bukan orang awam, bahkan orang berilmu pun
Jadi jangan pernah merasa aman diri waktu. Kalau nyawa merasa aman dari syubhat, ala lama dia mengaji kitab akidah lah banyak tamat pamonya kan, merasa aman, nyo ndak akan hati-hati. Maka hati-hati itu penting. Sesuatu ndak jale ditinggalkan. Maka diberi kaidah dari Rasulullah SAW. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan hal-hal yang meragu-ragukan kepada hal yang tidak merah. Ku ikhwan kau banyak nambah tanya macam-macam. Ustaz, kalau ikut kajian Ustaz itu boleh enggak? Tak boleh. Di masalahnya Ustaz. Tambah pertanyaan cilai itu kan. Lawak jawab lah kan. Itu kan khilaf ulama Ustaz. Berarti manganya bertanya kau kan nyolah tahu lah khilaf ulama lah pandai lo menjawabnya. Khilaf ulama kau Ustaz. Boleh itu. Ya. Di sini masuk itu. Banyak bentuk-bentuk itu. Ya. Jadi kalau ndak jale tinggal sih. Masih banyak yang jale-jale. Sama aja berdagang. Awak lah besok langganan di siku, barang-barangnya mulai rancak, harganya boleh murah. Ada orang buka toko baru, cik. Nyobain lo korting dah lah. Dan biasa di Bali di siku, lah tak percaya kau. Pokoknya harganya 3.000. Di siku dibilang 3.000. Siapa nggak tertarik kok? Ikut 3.000 cik, ikut 3.000. Kalau orang waka tu lah. 3.000 malah kan masuk barang kok. Tapi kalau orang nanda mengukur dengan ilmu mulai, kecilnya, kok berkadang untungnya kok di Bali, lah dibawa ke rumah kiro barang kok berkecil orang barang KW, barang palsu, barang banyaknya kini itu bentuk itu orang jadi dalam agama kok. Kalau le barang nanti Bali bisa dibuang lah panjangnya kepala orang. Kalau keyakinan rusak, apa caranya? Jadi Bali nan jale-jale sih, kok kajiannya jale kok. Kok Ustaz kok lah nampak dari dulu bahannya berdakwah, nampak itu. Kok ndak nambahnya kok terpengaruh dek lapau-lapau baru. Nampak adanya kok kan kini kok orang modelnya kan kulineran ya kan. Kulineran rumusnya tuh orang-orang suka kulineran itu keceknya dicobonya tuh setiap nambah dicobonya. Ya. Karena apa itu rata-rata orang-orang yang suka kulineran itu tuh nampak orang tuh kok makan baru tuh ramai itu anak. Kok sana baru kan ramai itu. Ramai loh. Mungkin lama coba loh. Baik itu aja pengajian. Ramai orang kok. Dicoba loh. Nah itu. Nyo ndak punya ilmu dah. Kalau makanan kan dia selero tuh. Kalau nyo biasa suka asin, 3 orang buka lo asin lo makan tuh ceng. Ayo kok cocok selero. Padahal marangko sebenarnya menurut standar normal adalah asin. Tapi dia hawa nafsunya cocok. Nah itu. Tiba Ustaz ceramah berapi-api. Kita harus menegakkan kebenaran. Orang-orang yang berani, la yakhafuna kalau tamatalaim. Wah, semangat gitu kan. Wah, kau masuk kaji Ustaz kok. Nggak ada main jilek-jileknya ke pemerintah orang. Orang salafi itu kok nang kaji kok. Gitu. Datang cilai. Iko yang bisa ke masyarakat. Nggak seketek bid'ah sih deh orang. Kok cocok kok. Gitu. Jadi banyak timbang-timbangnya yang tidak berdasarkan ilmu. Tapi jual hawa nafsu, itu dan banyak korban tuh. Dan banyak korban tuh gara-gara itu. Nggak sakit. Lek cik juduor. Maka oleh sebab itu, cara pertama selamat je syubhat itu apa? Jangan didakai-dakai sumbernya. Tulang tangan pertama tuh. Jangan didakai sumbernya. Kok enggak dapat informasi. Aduh lo gini kok Ustaz
Nya kecilnya umpamanya ceritanya umpamanya kan dan lagi viral-viral ustaz-ustaz ahli syubhat yang banyak viral itu umpamanya contoh umpamanya kan masalah apa? Ilmu ruh. Kan tuh. Atau pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh mereka. Ingin lo mendengar tuh. Penjelasannya kecil orang saseknya waktu pembantu pengajiannya. Itu. Yang banyak itu tuh. Dia tidak punya filter untuk menyaring mana yang salah dan betul. Itu sehingga ya mudah terpengaruh. Kalau bahasa awaknya andong ayi andong dadak. Orang tersali awak tantak. Tak baik itu mengaji itu loh. Cari guru nala jale-jale manhas dan akidahnya. Tak dicoba-coba bantu kuliner tuh. Aku ada ustaz baru Tamik Madinah viral atau ada muncul dari viral halai kaisinan lo bondong-bondong. Tahu-tahu setelah itu beberapa kali kajian baru tarangah ada menjawabin tak buka pulau kedoknya pikolonya. Makanya ulama kita mengatakan nalamar alai zaman yang tajarrubiz zaman yang telah berlalu masa waktu yang panjang tampak sepak terjangnya kamu kepalakannya jale. Sama juga bisnis tadi nala jale-jale saya sampai beli barang awak. Ya kan? Jangan tergoda lo di harga korting yang lebih murah kok hancur bisnisnya rusak. Apalagi akidah. Kalau tidak punya prinsip dalam beragama itu. Ya. Dan terpengaruh dari kilau-kilau warna yang bermacam-macam. Bahaya syubhat itu. Tak sekete. Makanya kalau contohkan gini gua contoh. Belum sampai ke jika yang kedua deh ya. Bos sebutin dua tadi kan. Yang pertama apa caranya? Jangan didakai sumber-sumbernya. Gitu. Ya kalau didakai sumber-sumber terbau-bau sekete. Kecil orang baunya busuk. Kok enggak ada mirip-miripnya harum? Itu contoh itu kan. Malah busuk. Mirip-miripnya harum ada kedakainya. Ya kan? Maka ini contohkan dari Rasulullah SAW. Sumber yang buruk kalau didekati seperti apa? Orang duduk ada kayak pandai besi. Itulah. Deket-deket tabaka baju awak. Kalau nak tabaka baju awak, anak dapat. Baso baunya nak ada elok. Duduk orang dekat merokok, saya baru rokok baju adanya. Perlu. Yang kedua langkahnya adalah baraja ilmu agama. Tahu bentuk membersihkan mana ragu-ragu tadi. Itu tingkatnya. Kalau awak anda tahu ilmunya dan jadi didakek-dakekan. Yang kedua ya belajar ilmu agama supaya kita ketika ada yang terbaca, anu taliye, subat-subat tadi itu bisa awak bantah, awak komentari. Contoh subhat umpamanya kecilnya kan, ya oknum lah, salah satu ketua ormas, ya menyebutkan kan hanya melecehkan, mengolok, menyuruh marape ensaf. Kan kecilnya supaya kalau dalam hadis kan sebuah supaya saf-saf kosong itu tidak diisi komentarnya. Lah, setan ikut salat ancalnya. Lah salat setan gini. Gimana? Kalau tidak punya ilmu, ya betul lah. Di batuannya pada kok. Berarti Nabi SAW mengecek kalau setan ikut salat. Setan mana ada salat, namanya setan. Salatnya mengganggu orang salat. Makanya kata Rasulullah merapatkan saf supaya tidak diisi dek saya. Hanya balian tuh penjelasan Rasulullah SAW. Rancaklah setan ikut salat di masalahnya. Kalau tidak punya ilmu tentulah iyalah kecewa. Iyalah rancak setan masuk salat di masalahnya.
Ya tu kau teka salatnya agak longgang untuk setan salat seketek itu lain. Banyak hal-hal yang dianggap sepele di orang, syubhat-syubhat tadi itu. Tampaknya kalau tidak dia punya ilmu, tak makan kaji-kaji untuk itu tuh, tak makan. Sama aja orang mantra-mantra aye kini kok. Kan yang petang tuh membahas masalah ruh Nabi segala macam tuh kini lah jadi dukunnya kan. Nampak orang antri minum aye kan. Tak iya nanti bantah-mantranya nak kan. Itu kaji itu lah lama kan. Bara banyaknya orang tak tipu. Bara syubhat itu. Banyak masalah perwalian, dapat wali-wali itu itu banyak di dalam syubhat-syubhat. Dia orang-orang yang ingin melencengkan maksud-maksudnya. Mulai dari tingkat khawarij dulu. Khawarij itu syubhatnya itu membela hukum Allah, menegakkan syariat Allah. Tidak berhak hukumnya kita tegak kecuali hukum Allah. La hukma illa lillah, illa lillah. La hukma illa lillah. Dan dibantahnya sia. Lawannya sia. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang sehat semah lebih tahu tentang penafsir ayat itu sia. Sahabat Rasulullah SAW. Tapi kalau orang tidak berilmu, ikut sahabat-sahabat kau setelah Rasulullah SAW meninggal, tidak batu lagi dah. Ikut dan batu. Makanya banyak orang terpengaruh dari Khawarij itu. Padahal kalau mujarab kau sahabat kau di masa Rasulullah SAW berjuang mati-matian, kenapa orang itu terpengaruh dari Khawarij? Bukan orang-orang yang bodoh-bodoh terpengaruh, orang banyak orang pinter. Nyambil sepotong-sepotong. Semua batil itu diambil sepotong-sepotong tadi dirinya. Makanya timbulnya subhat, mengamalkan agama kau dan sesuai jawaban nafsu diambil dipotong-potongnya. Dan ini kok keraju dari dulu. Umat-umat lalu juga begitu. Talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Syubhat umpamanya dalam bid'ah, yang lebih populer yang menjadi syubhat banyak sehingga banyak orang terpengaruh kan mau nyaki benarnya gitu. Contoh syubhatnya gitu. Tentang Bilal apa? Rasulullah mendengar terampak Bilal di surga ketika malam Isra Mi'raj kan gitu. Itu ditanyanya, apa amalan yang kau amalkan ya Bilal? Salat sunnah selalu berwudu dan salat 2 rakaat setelah berwudu. Dikecilnya kok. Kok Bilal melakukan bid'ah kok? Rasulullah tidak pernah mengajarnya salat 2 rakaat dan berwudu terus kan gitu sihnya. Banyak orang ngecen tuh, batuh loh kok. Sahabat melakukan bid'ah. Malah sahabat akan melakukan bid'ah. Tidak mungkin. Yang dimaksud Rasulullah SAW di antara amalan-amalan soleh, amalan apa yang dilakukannya, bukan maksudnya Rasulullah bila melakukan sebuah amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud adalah apa? Amalan-amalan apa yang dilakukan Bilal dari amalan yang dia pelajari dari Rasulullah. Kalau tidak mengaji, tidak tahu aduh. Bekonnya sabuyan loh, ada sahabat setiap solatnya membaca Qul ahad kecilnya. Kok bid'ah kok? Kecilnya begitu. Rasulullah tidak berangnya melakukan bid'ah dah. Jawabnya tu. Jawabnya. Ya sahabatnya hadis kok kan dari sahabat itu berujar bahwa dalam surah Al-Ikhlas terdapat sifatur Rahman dan saya menyukai sifatur Rahman. Dalam hadis kan 2 kali ada 2 syahid. Apakah sahabat memarahi sahabat yang menegur si fulan itu yang baca qul ahad setiap rakaat? Menyalahkan enggak? Enggak. Maka tentu menunjukkan tegasnya para sahabat ada bid'ah. Lalu orang yang membaca qul ahad tadi itu ada enggak nyajak orang lain melakukan? Adanya nyo kecian, kok rancak dia mah. Nyo promosikan enggak cara itu? Ada enggak nyo promosikan? Kalau amalan-amal Islam mana lebih cocok dakwah umpamanya ada orang umpamanya
tentang keutamaan infak. Nyo berimpak setiap pagi. Dengan berdasarkan hadis, pokoknya setiap pagi itu turun 2 orang malaikat mendoakan orang berimpak. Infak setiap pagi, berimpak setiap paginya. Nyo amalkan. Tapi ndak nyo promosikan pula orang. Apalagi sampai mempromosikan berimpak 1000 beko uangnya jadi apa? Berimpak motor jadi Alphard. Tapi kategorinya dililit utang, mangga dilimpahnya orang tua sedoanya, biar uangnya balik sedoanya. Nya minta pinjam ke orang lain. Itulah bantu barakah bodohnya manusia. Kok di pebodoh deh manusia loh gitu kan, Pak? Nya kecian bapak berimpak ini, ya kan? Berimpak kijang Eropa jadi Alphard pokoknya kan gitu ya. Tapi kini kayaknya kenapa nya mengumpul impak kurang kalau nya bisa membentuk itu? Karena mana inyo berimpak duluan ya kan, Pak? Supaya hartanya berlimpah-limpah kan? Nah, bara banyaknya orang tak tipu tak kicu. Bah kok bisa tak kicu? Itu nak mencalik tarikh orang ko Asia di ma pajaku para jagamu. Sama juga Khawarij tadi, sahabat Nabi nyolek lawan, salahkan. Maka konsepnya orang al-bid'ah, al-syubhat ini pertama menjatuhkan para ulama, para sahabat. Setelah itu mereka masukkan syubhatnya. Kalau umat masih percaya dengan ulama, dengan ustaz-ustaz yang sudah ma'aruf manhajnya, tentu syubhatnya tidak masuk ada. Makanya diserangnya tuh. Nyo viralkan kok ada penyimpang ustaz, kesalahan ustaz, diviralkannya. Ketika ustaz terjebak dalam suatu acara, mau menjadi moderator di suatu acara, hanya viralkan tuh supaya orang jatuh. Inilah rumus model Yahudi dari dulu. Mereka selalu menyatukan rumuzul ummah yang menjadi panutan umat, dimunculkanlah keburukan-keburukannya supaya umat lari darinya, sudah itu nyo masuk. Makanya ke Rasulullah SAW ketika datang fitnah, ikuti sunatul khulafa rasyidin. Kenapa disuruh kesinan? Iko rumuzul ummah. Ini yang menjadi panutan umat. Dan biasanya orang-orang kok menjatuhkan dulu rumus itu. Sehingga lah hilang kepercayaan kepada para sahabat Nabi SAW. Nyolah bebas. Memasukkan syubhatnya. Baitulah fitnah yang terjadi. Berapa tahun terakhir ini dekade tersebarnya mazhab teroris. Gitu. Kan dijatuhkannya Syekh Albani, dijatuhkannya Syekh Bin Baz, dijatuhkan Syekh Utsaimin. Dianggap mereka tuh ulama sultan, ulama setan dan kharis, ya setan yang bisu, macam-macam dituduh. Difitnah dulu ini. Yang akan menjadi kepercayaan umat dijatuhkan dulu. Setelah itu sebarkan ajarannya. Dan itu konsep, coba lihat. Alul bid'ah itu umumnya begitu. Kenapa? Karena kalau umat dapat syubhatnya bertanya ke orang nan tahu. Nah, nan tahu kok lah yang habisi. Wah, harus tahu langkah-langkah itu. Maka selalulah ikuti hal-hal yang sudah jelas. Jangan ikuti hal-hal yang samar-samar. Ya, akan membuat kita semakin ragu dan bimbang dalam beragama. Maka banyak contoh-contoh itu banyak. Contoh-contoh, tidak perlu dibahas lah contoh-contoh syubhat-syubhat yang lahir. Contoh syubhat lain disebutnya kan, di malu salahnya kendiri-kundiri matian itu kecilnya. Membaca la ilaha illallah, banyak hadis menunjukkan utama la ilaha illallah. Tiba subhanallah juga ada hadis banyak. Memberi makan orang, ada loh ayat Al-Quran hadis kecilnya bentuk itu. Kan elok sadoa itu hasilnya. Dicampurnya itu kan, dimodifnya lah bentuk itu. Kalau orang tidak punya ilmu nih, dikatakan, rancaklah. Sekali duduk, sekali dayung, 32 pulau talam, malah kah bisa bentuk itu. Nah, itu kan cerita. Makanya baca cara menjawab syubhatnya itu. Kalau orang tidak punya ilmu, tidak bisa menjawab. Rasulullah mengatur setiap ibadah itu. Kalau sujud dan rukuk kan tidak boleh baca Al-Quran dah. Kalau baca Al-Quran. Tiba dibaca Al-Quran,
Jangan dibaca Al-Quran turun. Salah lo dia baca Al-Quran yang sebanyak itu ayat menyuruh baca Al-Quran. Makanya mau contohan, itu mudah jawabnya Pak. Baca deh. Sabut kayaknya rujak itu halal enggak? Halal. Randang halal enggak? Halal. Soto halal enggak? Diaduk saduanya Pak. Ada mau makanannya itu? Hah? Rujak, soto, bakso, campur aduk sadoe. Ada mau makanannya? Suguhan ke kainyo tuh. Makan Ustaz, itu kan modif baru kau Ustaz. Semua bahannya halal Ustaz. Dibuatnya kala, dia gila ada kutu. Halal bahannya kau Ustaz. Kalau untuk mencari-cari alasan membuat syubhat itu banyak mereka itu. Maka awak harus bisa menjawab, harus punya ilmu. Kalau ndak punya ilmu, jangan mandake-dake, jangan didanga-danga. Nyolengket syubhat itu. Susah merahasianya. Nyo pakai argumentasi Al-Quran dan Sunnah. Ndak ada aliran sesat kalau udah masih dalam Islam kok. Ndak akan pakai argumentasi Al-Quran dan Sunnah. Ndak ada tuh. Ada. Orang gara-gara menyembah kubur itu ada syubhatnya, makanya ada kitab Kasfu Syubhat. Apa alasannya minta-minta ke kuburan? Ada dalil nyuruh ziarah kubur keceknya. Yang disuruh kan menziarah kubur, bukan minta ke kuburan. Tapi dia dipakainya dalil ziarah kubur tuh. Setelah itu apa lagi? Dalil tentang kemuliaan wali keceknya. Wali itu adalah hamba yang mulia si Allah. Betul. Apakah artinya di situ hati kita meminta kalau wali lah mati? Ya pakai dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis. Pakai dalil syafaat. Kalau awak nak baca, iya betul lah. Ustaz-ustaz Wahabi kau sekata bid'ah aja, ilmu cetek. Nah, itu tuh bahasanya keluar gitu tuh. Karena itu pakai hal seperti itu. Berhujahlah kan nanti di akhir kiamat orang-orang manusia di padang mahsyar meminta ke nabi-nabi. Kan boleh minta ke nabi berarti itu, kejadiannya itu. Kalau ada punya lu, iya betul loh. Kok ustaz melarang-larang minta ke kuburan, kok berarti salah kok. Karena ada punya ilmunya. Dibuatnya pula kan cerita, dibuat lalu hadis ketika Rasulullah masih hidup, sahabat datang kepada Rasulullah minta disembuhkan penglihatannya dan semacam. Kalau ada punya jawaban, ada punya ilmu, makanya bahaya syubhat itu. Meragukan. Saya tidak ambil solat tidak khusyuk. Makanya ulama-ulama mentahzir mendengarkan perkataan ahli bid'ah itu apa? Menyakitkan itu. Menyakitkan. Ya kan? Maka dari itu waspada. Jauhi sumber-sumbernya. Ya, kemudian tambah ilmu selalu. Dengan ilmu itulah awak bisa memilah dan memilih mana syubhat, mana tidak syubhat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada diskusi dipersilakan. Baik, pertanyaan kalau syubhat itu lah masuk ke dalam hati, baca cara mau baiknya Ustaz. Lah masuk syubhat ke dalam hati, baca cara mau baiknya. Ya, yang pertama kalau nyo tahu, tentu baru baik. Baca cara baru baik, syubhat itu diawali dengan sunnah. Contoh, syubhat itu pernah lahir juga dalam pemikiran sebagian sahabat. Contoh yang kecian. 3 orang sahabat yang datang kepada seorang istri Rasulullah SAW menyatakan keinginan mereka semua benar. Yang pertama mengecian, ambo akan qiyamul lail tidak tidur. Rancak ada qiyamul lail Pak. Banyak ayat dan hadis juga motivasi. Dan keduanya kecian dan surang lain keciannya ambo berpuasa tari, tidak ingin berbuka, tidak berbuka-buka, puasa tiap hari. Rancak anda? Banyak puluh hadis menerang awak banyak beribadah puasa sunnah. Dan ketiga keceknya apa? Dan tidak akan menikahi wanita. Wanita kau bikin sibuk aja. Alun jadi duduk tiba doang dari kerajaan tu gas labi dah aja. Tak boleh duduk adanya kan tu. Itu.
Banyak cerita aja, banyak cincongnya. Aden fokus ke beribadah lah. Cari bidadari. Kau produksi di dunia kau capek berubah bentuk ya kan? Pakainya ada dalil-dalil tu. Kerancak tu. Kalau ni kecian rancak itu. Tapi bakal nak rancak di mata unda rancak kata Rasul, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak dengan sunnahku, maka dia bukan tu. Maka ubek syubhat itu apa? Beramal dengan sunnah. Ikuti sunnah. Cukuplah itu. Kalau seandainya bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah hasanah yang dipikirkan oleh sahabat ini. Kan bid'ah hasanah itu. Kan ada hasanah itu. Ingin sholat malam tarawih, ingin puasa sunnah tarawih, ingin fokus ibadah. Dalilnya apa? Al-Quranul Karim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan Allah katakan bahwa ketujuan kita diciptakan untuk beribadah. Tinggal segala hal yang menghalang-halangi kita beribadah. Wah. Mantap tuh. Betul kok. Mangawak ke menikah guys, kan? Idik dunia sebantahnya. Rancak-rancak lah bidadari lah. Kan bisa. Kalau kabah hujah itu banyak. Dalilnya banyak tentang puasa, tentang qiyamul lail, banyak keutamaannya. Tapi kok salah dari Rasulullah SAW, paman raghiba an sunnati falaysa minni, karena tidak mengikuti pola dan cara diajarkan Rasulullah SAW. Rancak itu. Nah hadis terkuat untuk membantah orang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Mari berancak tuh. Ini hadis memukul orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Kok bid'ah hasanah itu? Kalau ada bid'ah dan hasanah, apa lebih rancak itu kan? Maka beribadah itu, beragama kok sesuai dengan aturan agama itu saja. Tidak perlu tambah dan dikurangi. Gitu. Taib. Jadi ubeknya belajar ilmu agama, beramal sesuai dengan sunnah. Tinggalkan hal-hal yang meragukan, kok ada dalil atau tidak kok. Ustadz, ada tulisan di web yang mengatakan bahwa pakar bid'ah yang dianggap ahli bid'ah berdasarkan kitab yang ditulis oleh Syekh Nasir bin Hamad Al-Fahd, ya, berjudul Al-A'lam Al-I'lam bi mukhalafat al-muwafaqat wal i'tisam berakidah Asy'ari alih filsafat dan tasawuf. Mohon penjelasan Ustaz terhadap perkara ini. Terima kasih atas jawabannya. Allahu a'lam. Ana enggak tahu tentang penulis dan juga kitabnya. Ustaz, mohon doakan ana dan keluarga agar diberikan hidayah oleh Allah, ya, dan istiqomah di atasnya. Ya, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua. Begitu pentingnya hidayah. Setiap rakaat salat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah. Hidayah di sini disebutkan oleh para ulama. Ya, ini juga ada syubhat dengan ayat ini. Baik orang yang murtad dari Islam, ada yang mengecehan, ada seorang murtad di Islam kecilnya, hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ikulah jalan ditunjukkan dalam doa. Semuanya murtad. Maka ini juga pernah dipertanyakan oleh sebagian ulama tafsir, kenapa kita sudah masih minta hidayah padahal kita sudah dalam masuk Islam hidayah. Hidayah di sini maksudnya ada berapa hal. Hidayah ke dalam Islam, tadi kita sebut hidayah fil Islam. Kemudian yang lebih dijelaskan untuk istiqomah dalam hidayah itu tadi. Kalau awak kini dapat hidayah, solat berjamaah lah rajin. Diberilah hidayah hendaknya menambah-nambah dengan solat sunnah lainnya gitu. Dan amal-amal soleh lainnya. Kemudian awak diberikan istiqomah. Yang lebih besar tuh hidayah itu adalah istiqomah. Tetap teguh dalam melakukan ibadah-ibadah yang telah awak lakukan.
tetap teguh dalam agama kau. Ba'ah kabariknya fitnah dan ancaman tantangannya tetap istiqomah. Itulah makanya awak selalu minta hidayah kepada Allah SWT. Karena hati awak kau setiap detik di antara dua jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Yuqallibu kaifa yasha. Maka doa selalu dibaca Rasulullah SAW di dalam sujud beliau, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Itu doa memohon istiqomah. Kemudian juga di akhir tahiyat kita Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini permohonan istiqomah. Taib. Izin bertanya Ustaz, ana baru mendapatkan S2 di kampus Islam negeri. Berikan ana nasihat untuk dapat terhindar dari subhat dan dapat istiqomah di atas sunnah. Taib. Terus belajar. Biar mendapat ilmu. Ya. Terus belajar biar dapat ilmu. Di mana sumber-sumber yang menyampaikan ilmu sesuai dengan sunnah. Itu saja. Ya. Adapun belajar semacam terus belajar, tidak masalah. Tapi belajar di tempat sumber-sumber mengajarkan ilmu sunnah. Taib. Ini sudah tadi. Bagaimana para ustadz yang berdakwah di kampung-kampung tetapi tidak menuntut ilmu langsung kepada ulama atau kepada syekh yang sudah terjamin keimanannya, akan tetapi sudah menuntut ilmu kepada ustadz-ustadz yang telah menuntut ilmu kepada syekh yang terpercaya. Apakah boleh kita menuntut ilmu kepada ustadz tersebut? Ini pertanyaan umum. Kalau nyoba raja sampai C, sampaikan A sampai C, tidak masalah. Dan masalahnya raja A sampai C, diajarnya Z lah sampai ke Y jo Z. Itu nama. Jadi sampaikan kalau nyoba bicara kapasitas sesuai ilmunya, tidak masalah. Yang masalah iku alun apa-apa oleh ila fatwa lo, yayasan haram. Yayasan haram gitu. Petang tuh waktu di daurah di sana ada orang yang berfatwa yayasan haram. Saya bilang, Masya Allah, hebat sekali mengalahkan para ulama-ulama besar yang masih belum mengeluarkan fatwa. Nah, bantu iko nang kelancangan harus ditindari. Kalau ada ustadz untuk itu. Ya, kalau ada ustadz belajar, ya kita boleh sesuai. Tahsin Al-Quran, belajar Al-Quran boleh. Ya, tentang akidah-akidah yang diajarkannya itu boleh, ya. Tapi kalau membahas hal-hal yang lebih detail, itu butuh kepada ilmu yang lebih dalam, tentu hal itu perlu dihindari. Kalau ilmu baru gimana nih? Taib. Jadi boleh menuntut ilmu sesuai kapasitas mereka. Ya, boleh untuk ilmu sesuai dengan penjelasan mereka, proses mereka. Ustaz, apakah Syekh Labib itu bermanhaj salaf Ustaz? Apakah hukumnya mengikuti madhab secara total? Baik. Kalau hal ini ditanyakan kepada ana, kalau ana menjawab, ya, ana tidak mengatakan dia salafi atau bukan salafi. Cuman metode dia mengajarkan fikih yang ana dengar muhadarah mukhalafah liman hajal ulama al-masyhurin indana. Itu aja. Pola dia mengajarkan dalam mengajarkan fikih, saya melihat dia tidak menyuarakan sunnah. Kenapa? Ketika membahas jahar bin niyah, masalah kunut, kan jelas dalil-dalilnya. Masa dia nggak tahu, sudah doktor nggak tahu benar khilaf ulama mana yang dirojikan sesuai dengan sunnah. Dan ini mazmum belajar mazhab ittifaq ulama. Ketika yang dimunculkan adalah pendapat-pendapat ulama saja dan tidak dikomentari dengan sunnah. Ajarkan ulama kepada sunnah. Dan selama ini kita belajar dengan ulama-ulama yang bermazhab, tapi mereka menyebutkan ini dalilnya. Pendapat ulama ini lebih kurang tepat karena ada dalil begini.
Dan tidak ada dalil satupun dan tidak satupun ulama mengajarkan bahwa kita harus total dengan bermazhab. Siapa yang mengatakan itu? Ini hujah orang fanatik, taklid. Ya, adapun dia sendiri, ana tidak akan menilai siapa dia. Tapi ana punya ilmu tentang beliau juga. Tapi saya tidak mau berbicara hal-hal ini. Saya menyimpan beberapa informasi tentang beliau yang tidak mungkin lah ana sampaikan di depan umum. Pola dia mengajar fikih tidak seperti manhaj ulama kita, yang selalu mengarahkan orang ketika bahas fikih itu selalu dengan mengarahkan ke sunnah. Saya mengkritik di sininya. Jangan pula nanti sampai menyampaikan informasi saya mengatakan tidak sampai. Tentang manhaj orang itu perlu kita melihat bagaimana polanya mengajar. Pola dia mengajar membuat orang fanatik kepada mazhab. Kalau ana ngomentari nggak ada basa-basinya. Itu kalau ana lihat dia mengajarkan pola mengajarkan fikih. Bukan mengiring orang untuk berpegang dengan sunnah. Taib. Dan beberapa postingan, beberapa hal, ya tidak usahlah Anda bicarakan. Tapi al-hazar penting, ya. Ini tadi sudah siap. Apa hukumnya mengikuti mazhab secara total? Tidak ada satupun ulama yang harus kita dengan total itu tidak ada. Siapa mengatakan? Yang dilarang dalam bermazhab itu talfik. Talfik itu maksudnya adalah mengambil pendapat mazhab ini yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Di sini diambil yang gampang-gampang, ini diambil yang gampang-gampang. Nah, itu tidak boleh. Tapi mengambil pendapat mazhab lain yang lebih rajih, itu wajib jika itu punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kita diwajibkan adalah mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah pemahaman salafus soleh. Ya. Karena para ulama mazhab sendiri banyak menyelisih imam mazhab juga. Menyelisih mazhab-mazhab imam yang lain. Dalam satu mazhab itu sendiri gitu. Maka seperti umpamanya ulama menyebutkan bahwa betapa besarnya jasa Imam Baihaqi terhadap Imam Syafi'i karena beliau mengarang kitab Sunan Kubra itu memerlukan beberapa dalil-dalil tentang mazhab. Dan bahkan ulama menjelaskan ketika hadis menjelaskan tentang berwudu dari yang memasuk nar itu ada khilaf, itu disebutkan dalil bahwa bagaimana yang rajih di situ. Banyak. Selama ulama mazhab yang satu saja ada yang berbantah-bantah, ada yang berdebat, ada yang berselisih, maka kita tidak ada yang mewajibkan. Belajar mazhab boleh, yang tidak boleh apa? Fanatik dan ta'assub. Itu saja nih komentar ulama. Tidak ada satupun ulama melarang kita mengikuti mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, tidak masalah. Boleh saja. Tapi dilarang apa? Fanatik dan ta'assub itu tidak boleh. Apalagi mendahulukan aqwal ulamatul mazahib, perkataan ulama-ulama mazhab di atas dalil-dalil yang sudah jelas sunnahnya bagaimana perbuatan Rasulullah dan perbuatan para sahabat. Terakhir, habis. Baik, ini ada pertanyaan, mohon informasi tentang Ibnul Qayyim Learning Center Ustadz. Allahu a'lam, ana enggak tahu. Nanti jangan pula nanti perkataan anak tentang Labib ini di share-share ya, dipotong-potong ya. Karena ada orang-orang yang iseng gitu. Yang iseng gitu. Kita harus menghindari ahlul bid'ah. Jika itu Ustadz, kita harus menghindari ahlul bid'ah. Jika itu tetangga kita. Apa ini? Ahlul bid'ah. Apakah kita termasuk memutus silaturahim jika maksudnya apa ini? Menjauhinya ya. Taib. Ikut. Kok kaji kok penting kok. Taib. Maksud menjauhi ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah itu amak johayawa baca we. Baca ya.
Taib. Ahlul bid'ah itu bertingkat-tingkat. Dan muamalah pun berbeda-beda. Ya kan? Ada orang awam tetap bermuamalah. Jangan kalau bid'ah. Rasulullah SAW ketika di Mekah itu berada di tengah-tengah kaum musyrikin. Beliau berdakwah, beliau silaturahim. Silaturahim nggak beliau ke paman-paman beliau musyrik. Silaturahim. Justru itu malah cara untuk menyampaikan nasihat. Yang dimaksud menjauh ahlul bid'ah tadi apa? Tokoh ahlul bid'ah, dia punya kajian, dia punya kitab, ini jangan diikuti kajiannya. Tapi tokoh ahlul bid'ah kok adalah keluarga awak. Kok lebih apa lagi? Boleh nggak diziarahi? Kalau ziarah dalam rangka nyosaki, boleh dijenguk? Boleh. Ya itu. Memang bab tahzir bid'ah itu perlu perincian, jangan diambil separuh-separuh. Ya. Kan nggak mungkin lo nyamagi subhatnya lagi sedang sasaango atau apa kan toh? Gitu. Jadi bedakan, maka dibedakan ulama. Beda antara ta'awun, dakwah, muamalah. Kalau berdakwah sadoi sia-sia awak diundang di orang, nyo ahlul ilmi datangilah. Bekecek orang walau itu pesantren isinya jin. Dakwai di situ. Wak berdakwah, si aja wak dakwah. Bermuamalah walaupun tu orang kafir tetap apalagi jual bid'ah. Tetangga awak biasanya jual lapek bugi, awak suka lapek bugi kuah. Tapi penjual bid'ah sudah tu dia tidak balik-balik lapek bugi le, rugi. Kan? Ya. Muamalah bedakan dengan urusan ta'awun. Ahlul bid'ah tetangga awak. Nyoka membuat selawat jaipongan malam kuah. Tu ditolong-tolong nyo managaan apa ko? Managaan pentasnya. Tu ta'awun namanya. Le nampak bedanya? Le nampak bedanya? Itu ta'awun namanya. Ya kan? Ta'awun namanya itu. Tapi ada tetangga awak ya ahli bid'ah melakukan amal bid'ah. Kata-kata ahli bid'ah kok terus diluruskan juga. Para ulama menyebutkan ada namanya ahli bid'ah, dia memang orang yang memang getol membela bid'ah itu. Tapi kalau orang-orang awam itu, mereka itu adalah orang-orang yang memang terpengaruh saja. Mereka nggak tahu hal itu salah. Maka kita tetap bergaul, maka tetap kita kritik. Kita sampaikan nasihat. Tetap bermuamalah dengan baik dengan mereka. Jadi kalau adanya meninggal, kita datang ke rumahnya. Walaupun nanti malam akan masyarakat kenduri kemah, tapi yang sunnah kita lakukan. Ikut menyolatkan, ikut mengantar ke kuburan. Apa perlu dikasih makanan, boleh. Jangan sampai pulau baik itu kamusnya. Orang zikir jamaah di masjid, nyo sholat di situ. Setiap habis sholat, nyo cabut. Tak pernah zikir habis sholat. Betul enggak cara itu? Tak baik itu. Jangan pulau nanti orang di Makkah tu lah banyak buat bid'ah dan nak kapai ke haji tu. Bahkan ada kaji, di banyak di Arafah tu orang menyimpan-nyimpan jimek, malih pak. Syirik, ya kan? Itu enggak kanai kaji itu. Yang hak tetap dijalankan. Yang hak tetap dijalankan. Biarnya zikir jamaah, keras suara keras, antum tetap zikir. Tunjukkan sunnah. Lakukan sunnah itu. Lihatkan sunnah itu ke masyarakat. Hubungan silaturahim tetap dijaga dengan keluarga kita ini. Ya kan? Kau baru 3 minggu ikut ngaji, lah ditahzir orang tua itu keluar di rumah lagi kan tuh. Cara-cara begitu banyak kasus di dalam fitnah dakwah. Nyu baru pindah ke RT itu dulu RT kok ahlu bid'ah loh. RT ini tazirnya. Besok diusir ada warga. Jadi ya ikhwan, menjalankan ilmu itu perlu tuntunan, perlu penjelasan yang lebih rinci. Jangan diambil songgok-songgok dan kelama enggak itu. Perlu. Jadi silaturahim dengan masyarakat perlu kita. Mereka kan orang-orang yang memang ingin Islam, cuman mereka tidak punya
Hubungan baik dijaga dengan tetangga dan macam. Ziarah, ngasih hadiah, sakit dikunjungi. Jika ada meninggal kita datangin. Begitu. Jadi yang sunnah itu tidak memanjangkan jenggot, celana cingkrang saja orang. Sunnah itu termasuk berbuat baik dengan tetangga. Lakukan. Apa perintah Islam tetap tetangga? Tetap lakukan. Tapi kalau ada nyoba melakukan acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah, ya kita minta maaf. Tidak ambo pernah biasa. Ya, ketika ambo di satu tempat, ambo berdakwah di situ, biasa di tengah masyarakat. Itu masyarakat biasa. Kadang-kadangnya maulidan di teras ambo. Tapi ketika meninggal, awantan, aqua, mineral, ikut ke kuburan, ikut menyolatkan, segala macam. Tidak pernah masyarakat menuduh macam-macam. Karena kita tegakkan sunnah itu. Dan ketika ada orang kematian, kita langsung kunjungi keluarganya, ketemu keluarganya. Maaf, Pak Kiai, saya tidak ikut tahlilan. Oh ya Ustadz, itu mah sudah biasa, budaya saja Ustadz. Ini khilafiyah, kita udah paham. Tidak ada masalah. Cuma yang masalah kalau ada provokator. Itu aja masalahnya itu. Tidak ada masalah. Kita datang silaturahim, ikut ziarah ke rumahnya karena dia besok kan meninggal. Kita tentu datang menghibur semacam, kita kasih hadiah segala kadarnya, 200.000, 300.000 berapanya. Biasa. Ya kan? Lakukan sunnah. Dan mereka tidak akan punya alasan untuk kita tidak bermasyarakat. Tidak ada, karena kita dilihat oleh mereka bahwa kita itu orang bermasyarakat. Ikut. Gitu. Selama acara itu adalah acara-acara yang memang tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, ya kita ikuti. Kok enggak tiba jadwal ronda ya, jadwal ronda. Enggak pernah hadir. Kenapa? Karena yang ronda itu banyak orang maksiat atau orang. Salah antum. Kewajiban warga, kebersamaan warga wajib antum jaga. Ya kan? Jangan sampai lo kok jalan umum depan rumahnya kan, ikut ada jalan kok banyak lewat lalu bid'ah, ditutup jalan. Itu bahaya itu. Jadi dibedakan antara hal-hal yang sifatnya umum, silaturahim, muamalah harus dibedakan dengan masalah ta'awun dalam berbuat bid'ah. Harus dibedakan. Harus dibedakan. Selama itu tidak ada nilai ta'awun, ya kita lakukan. Baik. Ada lagi pertanyaan, dah habis ya. Sampai jam 7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Misalnya kita melihat uang yang berserakan atau kita melihat uang yang walaupun kecil nilainya di meja, tapi kita tidak tahu itu uangnya siapa. Kalau nggak diambil rugi juga rasanya. Lumayan untuk jajan gitu Ustaz. Mohon jawabannya untuk menyikapi hal yang sedemikian Ustaz. Taib. Maka ini dulu pernah Anda sebutkan di sini contoh syubhat. Contoh syubhat itu apa? Tagak-tagak tuh tempat duduknya ada uang 100.000. Hah? Iko piti ambo atau piti orang lain? Kan ragunya tuh, kan nggak jalero. Pitinya di malah kejatuh piti ambo, sakunya nggak ada orang. Nah pasti nggak uangnya tuh mah. Ya kan tuh? Ya nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil. Nggak ada indikasinya pitinya tuh. Kok terletak piti orang di meja biasa aja lah. Mungkin lupa atau apa, bekonya baliknya cari pitinya balik. Makanya intinya barang tuh capek suwo kalau barang wa hilang, lain tak dipindah ditampeknya. Capek suwonya tuh. Tapi kalau ada yang memindah ditampeknya, pusing mencarinya tuh. Makanya kalau nampak barang-barang yang bukan barang awak, enggak usah diambil, biasa aja. Kalau semua orang bersikap demikian, enggak ada barang yang hilang doh. Nyo hilangnya dia pindah tampek ke dalam saku, atau dek bapi tetap jangan dipindahan. Biar orang yang punya ketika mencari, indak pusing. Kenapa? Ya kan pengalaman pribadi kan ada itu. Pokoknya awak hilang dompet apa? Pasti awak melacak perjalanan awak tadi kan? Kau pengalaman. Coba ditanya Ustaz Elfi Syam, ikut cerita unik sekali.
Jadi waktu itu ambo laka pulang ke Indonesia. Terakhir kok umroh terakhir. Semua surat-surat udah oke, udah bisa keluar lah, ndak doleng. Wah umroh terakhir kok, jo anak-anak barental oto Corolla dari Madinah. Sudah tuh barangkali hari Kamis, hari Jumat, habis Jumat balik ke Madinah balik. Jadi malam hari itu telah mencari oleh-oleh jo anak-anak, parfum lah, cola semacam. Tiba-tiba lah balik ke hotel hilang dompet. Di situ sado dokumen. Jo piti-piti situ sadoen. Kamu bayi hotel Joa. Dokumen masuk ke Madinah enggak bisa. Kalau enggak masuk ke dokumen enggak bisa. Enggak bisa masuk Madinah, harus pakai dokumen, Pak. Kadi telepon kampus lagi libur. Kedutaan ditelepon libur jo di mana dapat sore kok semacam. Kalau lama di hotel, bukan bayi hotel bertambah aja. Jadi malam tuh ambo tamu Ista'il Fisham tuh minta pinjam piti untuk bayi hotel balik besok. Tapi balik ke Madinah awak enggak punya dokumen, enggak bisa. Anak balimu ya bertujuh orang kami. Pusing. Baputa-puta samalam tuh kamap. Perjalanan samalam itu baturui sadua balik. Jo totong sampah bakure. Bawa itu mungkin nyambi ada orang tuh nyopiti kan. Nah, dokumen yang penting mana kok. Jadi waktu itu masih banyak orang jual kaki limo di situ. Jadi sampai orang membeli sandal, lah hilang orang tuh. Itulah seuzon mungkin ya iko mungkin macam-macam tuh kan. Prediksi itulah banyak sampai sholat 2 rakaat yang mau diharam semua tempat-tempat yang mau jajak itu mau tunjukin. Enggak ketemu. Sama sekali ketemu. Terus malam tuh enggak lalok sampai pagi loh. Enggak bisa lalok. Sampai orang rumah mengecian kayak orang mau gilo. Pusing kepala. Balik. Iku urusan surat-surat kau enggak salah. Bisa pulang tuh setahun cik lagi karena surat hilang sadoi kok. Jadi berkunjungilah tempat-tempat yang terakhir itu perpustakaan toko buku. Jadi mau beli buku di situ. Bertanya ke orang sekitar, ini kapan bukanya gitu kan toko ini. Ya toko yang tidak buka lagi setelah dikunjungi sadar sampai tahu toko itu lagi. Tidak buka lagi. Lah tuh dalam malam kan. Besok jam 4 sore Pak. Waduh jam 4 sore berarti nambah lagi hotel semacam tuh. Terus dia iseng-iseng pagi jam sebalik sebelum Jumatan, bahas itu, payah mau ke situ balik. Bukanya. Buka, amu kecian, dompet amu tinggal di situ. Enggak bertanya, ada dompet amu tinggal enggak? Bakecian saya, dompet amu tinggal di situ mananya? Wah, nyo ambilnya letaknya, kamu ini, sudah orang udah mau tutup masih belanja luar, dimarahi-marahi kan. Antam lah salam malamaan, penting dompet balik. Nyomerang-merang jadi kan. Kan itu pekerjaannya orang Malades. Cuman pelajaran subhanallah. Orang di sana jujurnya luar biasa. Kejujuran itu, walaupun sebagai pekerjaannya. Nih dompet kamu katanya. Kamu besok jangan kalau mau belanja, jangan orang mau tutup ya katanya. Saya ada musuh katanya. Karena awak lah kali terakhir kan tentu awak mencari-cari kitab-kitab dan alun punyo lah yang apa penting-penting gitu kan. Kali terakhir kok. Jadi pakai cengkehnya suwe gitu. Sebentar gitu kan. Jadi waktu mencari itu mungkin tidak ada piti yang ketek untuk sarago buku di dompet itu bertaruh dompet itu. Nah, ambil piti dalam saku, sudah tu laba ambil buku, jalan mungkin tinggal dompet di situ. Tapi masya Allah, tidak pernah orang tu buka sebelum Jumat kata tanggal tetangganya itu. Tapi hari itu ambo datang ke situ, kebetulan bukanya. Kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada satupun, satu rial aja tidak ada hilang. Di pelajaran bahwa nan karazaki itu saki musang tidak dialang. Berapa kali pengalaman-pengalaman itu ambo alami. Ya, enggak pernah. Subhanallah. Kejujuran orang di situ luar biasa. Walaupun yo gaji enggak sabara kerja pekerja tuh. Tapi enggak mau ngambil barang orang enggak mau. Tetap dikasih sama dia. Jadi artinya biasanya kalau orang kehilangan nyo lacak nyo jalannya balik. Maka oleh itu lebih selamatnya jangan dipindahan. Makanya sampai cerita awak kasih dan itu tadi itu. Barang nan nampak kalau enggak barang awak jangan dipindahan. Jangan-jangan orang tuh pas sedang membuang air di belakang tembok tuh ditaruhnya barang siko. Tuh awak lewat lah bawa dia awak tuh balik buang airnya. Sialan lewat lah hilang lah barang kamu gitu kan. Ya padahalnya buang air di balik tembok situ. Nah, jadi kalau nampak barang urang atau piti itu apa jangan dipindah-pindahan. Biasa di situ. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran, maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.